Sebagai sebuah misteri yang sampai sekarang tidak bisa terkuak 100%, penjelajahan luar angkasa selalu menjadi lompatan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sejak masa Perang Dingin antara Amerika Serikat serta sekutu melawan Uni Soviet, penjelajahan luar angkasa menjadi bentuk persaingan yang dominan. Kedua kubu tidak ingin mengalah dalam memperlihatkan kemajuan mereka menembus angkasa. Perang dingin soal antariksa ini baru berakhir setelah ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional diluncurkan pada 28 November 1998 sebagai hasil kerjasama antara Amerika dan Rusia. Sampai sekarang, kerjasama ini berlangsung baik, hingga akhirnya Rusia mengumumkan kalau dirinya akan menarik diri dari ISS tahun 2024 nanti. Rencana Rusia ini memang mencengangkan, karena mengganggu rencana ISS hingga tahun 2030 mendatang. Dari beragam hal yang diberitakan, Rusia menarik diri sebagai tanda ketidaksukaan mereka terhadap Amerika dan sekutu yang menjatuhkan sanksi pada Rusia setelah invasi ke Ukraina. Nah, dengan rencana Rusia untuk mundur dari ISS, tentu banyak pertanyaan yang timbul. Mulai dari, apa saja fungsi ISS yang akan terganggu jika Rusia mundur? Apa yang harus dilakukan oleh pihak ISS? Hingga bagaimana langkah Rusia selanjutnya dalam penjelajahan ruang angkasa? Dengan mundurnya Rusia dari ISS, hal ini memang menjadi buruk. Sebab dari segi desain, ISS memang sangat bergantung pada peran Rusia. Perlu diketahui, ISS terdiri dari 16 modul yang jika digabungkan memiliki luas 73 meter x 108 meter. Dari ke-16 modul ini, keseluruhan desain terbagi menjadi dua, yaitu segmen milik Rusia dan segmen milik Amerika. Jika dilihat segmen milik Rusia memang sangat kecil, namun siapa sangka segmen inilah yang menjadi tulang punggung dari ISS. Peran dari segmen Rusia meliputi beragam hal penting, seperti sistem kontrol thermal, sistem dukungan kehidupan, sistem kontrol sikap, hingga sistem pengendalian mesin. Menurut Leroy Chiu yang merupakan astronot Amerika, segmen inilah yang mengatur suhu, mengatur kadar oksigen, dan lain-lain. Kontrol paling signifikan dari segmen ini jelas tentang pengendalian kecepatan dan juga ketinggian. ISS meluncur pada kecepatan 17.000 mil per jam atau 27,3 ribu kilometer per jam dan ketinggian 250 mil atau 402 kilometer. Lewat kendali dari segmen Rusia ini juga, ISS bisa menghindari sampah-sampah angkasa yang berada di sekitarnya seperti satelit mati hingga meteorit. Jadi dengan mundurnya Rusia dari ISS, bisa jadi segmen ini akan ikut lepas dari modul utama meninggalkan ISS. Saat itu terjadi, ISS sama saja dengan manusia tanpa tulang belakang atau mobil tanpa mesin. Melihat betapa signifikannya peran Rusia di ISS, tentu saja akan ada banyak hal yang merugikan terjadi jika ISS betul-betul tidak bisa lagi beroperasi. Dari peran yang diberikan ISS terhadap manusia, stasiun luar angkasa ini sangat berfungsi dalam beragam hal. Mulai dari penelitian ilmiah yang dilakukan di sana untuk mengetahui efek lingkungan luar angkasa terhadap beragam aspek seperti biologi, fisika, kimia, dan juga kesehatan manusia. Kemudian ada juga kegunaan bidang eksplorasi dan pengembangan manusia. Di ISS lah tempat para ilmuwan melakukan uji coba teknologi baru seperti perlengkapan astronot, sistem komunikasi, dan hal lainnya yang nanti akan mendukung misi luar angkasa lebih jauh, misalnya penjelajahan bulan, Mars, dan planet lain. Kegunaan ISS yang tidak kalah penting untuk manusia adalah sebagai pusat pendidikan dan inspirasi kaum muda. Tidak sedikit dari mereka yang bercita-cita sebagai astronot datang dari melihat kehidupan yang ada di ISS. Salah satu video tentang makanan yang dikonsumsi dalam ISS bahkan menyentuh view hingga 17 juta lebih di YouTube, yang menandakan rasa penasaran orang-orang terhadap kehidupan stasiun ruang angkasa tersebut. Dari beragam hal yang menjadi manfaat dari ISS, tentu saja harus ada solusi untuk penanganan absennya Rusia di 2024 mendatang.
Salah satu solusi yang terus dibicarakan adalah mengembalikan modul baru untuk menggantikan segmen milik Rusia. Nah, hal ini emang jadi solusi yang masuk akal, namun eksekusinya benar-benar sulit. Kesulitan ini datang dari tenggat waktu yang sedikit, yaitu tidak cukup 1 tahun. Padahal untuk menguji coba modul baru dari ISS memerlukan waktu hingga bertahun-tahun dan dana yang tidak sedikit. Perlu kita ketahui, pengembangan ISS sebelum diluncurkan pada tahun 1998 memerlukan waktu lebih dari 10 tahun dan menelan dana lebih dari 100 miliar US dollar. Jika dikonversi dengan mempertimbangkan inflasi, jumlah tersebut setara dengan 186 miliar US dollar atau 2,8 triliun rupiah untuk tahun 2023 sekarang. Di tengah gonjang-ganjing resesi, krisis pangan, dan juga perang Rusia dan Ukraina, tentu tidak ada banyak tenaga, uang, dan waktu yang bisa diluangkan untuk membuat modul baru. Nah, solusi modul baru untuk ISS memang hal yang sulit tercapai. Makanya hal yang paling mungkin terjadi, semua orang akan meninggalkan ISS setelah kepergian Rusia. Perlu diketahui, kalau ISS cuma dirancang untuk bertahan hingga tahun 2015 kemarin. Namun karena nggak ada gantinya, maka stasiun terus beroperasi dan diperpanjang dari masa ke masa. Amerika mau memperpanjang masa kerja ISS hingga tahun 2030 mendatang. Namun Rusia belum sepakat sampai sekarang. Ketidaksepakatan Rusia dengan Amerika persoalan ISS bukan cuma datang dari sanksi yang dijatuhkan Barat, tapi juga perbedaan tujuan penjelajahan luar angkasa. Perbedaan tujuan dari kedua negara ini memang rumit untuk mendapatkan jalan tengah. Dalam targetnya, Amerika dalam waktu dekat pingin membuat peluncuran ke bulan dan menetap di sana setelah seluruh hal selesai dipelajari di ISS. Jadi, Amerika ini emang masih bergantung pada ISS untuk beberapa tahun mendatang. Dalam rencana lebih lanjut, setelah menetap di bulan nanti nih, Amerika punya rencana untuk melakukan lompatan selanjutnya, yaitu menuju impian mengkolonisasi Mars. Nah, sedangkan bagi Rusia, mereka ingin mempelajari aspek luar angkasa lebih lanjut dengan teknologi yang lebih mutakhir. Makanya, negara beruang merah ini ingin membangun stasiun luar angkasa baru yang lebih mumpuni. Lewat penelitian yang dilakukan dalam stasiun luar angkasa mereka nanti, Rusia akan punya laboratorium privat yang tentu aja akan penuh rahasia. Bisa saja penelitian yang dilakukan persoalan kelangsungan hidup manusia, ataupun senjata pemusnah seperti yang ada di adegan G.I. Joe. Namun, mimpi Rusia ini jelas tidak akan cepat tercapai karena mereka tengah sibuk berperang dan menghadapi sanksi Barat. Rusia jelas tidak punya uang, tenaga, dan waktu lebih untuk mengerjakan stasiun luar angkasa privat mereka sendiri. Nah, melihat perbedaan tujuan dan bagaimana sulitnya kedua hal tersebut tercapai karena adanya perang dan ketegangan geopolitik, sepertinya opsi untuk damai bukanlah hal yang buruk. Jadi semua negara happy, ISS tetap jalan, dan kita bisa fokus ke penjelajahan antariksa yang lebih dalam. Nah, itu tadi video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!